Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah? Alhamdulillah, fi hadzal yawm nastati an naltaqi maratan ukhra abar internet atau YouTube di muwasalati dirasatina fi madatil hadis wa ma zilna fi babil istitabah al-bab alladhi dzukira fihi al-adab yata'allaq bi al-khala' awil hammam aw kaifa yuzil an-najasah wa ma ila dhalik. Fa fil usbu' al-madi ta'allamna hadith alladhi rawahu Anas bin Malik annahu sa'ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi akhdhi al-ina al-mamlubi bil ma' likai yastanji bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ma'ana al-yawm hadis mazala yata'allaq bi adabi bil adab alladhi lahu alaqa fi al-khala' wal hammam. Falinaqra'il hadith an Abi Qatadah al-Harith ibn Rib'i al-Ansari anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul wa la yatamassahu minal khala'i biyaminihi wa la yatanaffasu fil ina. Hadzal hadits rawahu sahabah Abi Qatadah al-Harith ibn Rib'i al-Ansari wa minal ansar dan ahlu Madinah. Ina hajar Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'al muhajirin min as-sahabah ata al-Madinah fa ashabul Madinah yusamma bi al-Ansari fa bi Qatadah min ahli al-Madinah wa huwa al-Ansari. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yumsikanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi. La yumsikanna ay la yamsah ahadukum al-khitab as-sahabah lakin la yakhtasu bis-sahabah lakin al-umam ba'da sahabah. Zakarahu bi yaminihi bi yadil yumna wa huwa yabul hadha hal fi halan nasb fi mahalli nasbin hal. Idan nahnu la yajuzu lana an numsik dzakarana biyadil yumna fi halil baul. Hakada. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Qatadah al-Harith ibn Rib'i al-Ansari, ya termasuk sahabat Ansar yang tinggal di Madinah, berarti yang menyambut kedatangan Nabi SAW dan para sahabat dari kalangan muhajirin yang hijrah dari Mekkah ke Madinah. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yumsikanna, jangan kalian memegang, ahadukum ini khitab atau Nabi SAW sedang berbicara dengan sahabat. Dan hadis ini tidak berlaku khusus untuk para sahabat saja, tapi kita selaku umat Nabi SAW juga termasuk yang dikenakan hukum apa yang ada di hadis ini. Jadi apa yang ada di hadis ini, hukum yang ada di hadis ini juga untuk kita semua. Di sini terdapat larangan untuk kita memegang kemaluan kita, zakar, gimana kemaluan?
biyaminih dengan tangan kanan. Tidak boleh. Wa huwa yabul, dan seseorang tersebut sedang kencing. Kencing pakai berkencing kan enggak mungkin. Ya, sedang pipis atau sedang berbuang air kecil seperti itu. Jadi dilarang untuk memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika pipis seperti itu. Dan larangan di sini, semua larangan yang ada di sini, kata Syekh Utsaimin, kaidahnya adalah jika larangan tersebut berkaitan dengan adab, ini kan adab ya, bukan berkaitan dengan ibadah, maka larangan tersebut yadullu alal ikrah, yufidul ikrah. Jadi larangan tersebut adalah makruh, tidak sampai dengan derajat haram. Tapi kalau larangan yang berkaitan dengan ibadah, maka itu yufidut tahrim. Larangan tersebut bermakna haram, pengharaman. Kalau ini berkaitan dengan adab, maka larangan di sini bermakna ikrah atau makruh. Seperti itu. Dan di sini dikaitkan larangannya dengan keadaan kita ketika buang air kecil. Maka pertanyaannya, apakah selain di luar kita buang air kecil itu boleh? Kan di sini larangannya ketika buang air kecil saja, memegang kemaluan dengan tangan kanan. Nah, kalau di luar lagi pipis, apakah boleh atau enggak? Maka jawabannya tentu tidak boleh, dan lebih aula lagi, lebih larangannya itu lebih tegas lagi. Kenapa? Karena ketika pipis pun, ketika kencing pun, yang mana ketika itu kita membutuhkan untuk memegang kemaluan kita agar kita bisa mensucikannya dari najis yang ada, itu tetap dilarang memegang dengan tangan kanan, apalagi ketika tidak sedang kencing seperti itu. Maka itu lebih tidak boleh lagi seperti itu. Dan kenapa tangan kanan gak boleh dipakai untuk membersihkan atau memegang kemaluan kita ketika kencing, apalagi di luar itu? Karena ikraman atau takriman liyadil yumna, karena untuk mengagungkan tangan kanan. Jadi kenapa? Karena tangan kanan ini dipakai untuk makan, dan jangan sampai kita makan dengan tangan kiri. Kenapa? Tangan kiri adalah alat untuk bersih-bersih gitu, untuk istinja dan lain-lain. Dan ada hadis yang lain yang menyatakan kalau kita tidak boleh makan dengan tangan kiri, bolehnya dengan tangan kanan. Gak tahu ini mirroring atau enggak kalian melihatnya, ini tangan kanan aneh, ini tangan kiri aneh. Oke. Pokoknya hadisnya adalah idza akala ahadukum falyakul biyaminih wa idza syariba falyashrab biyaminih. Jika kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan, dan ketika kalian minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Kenapa? Fa inna syaitana ya'kulu biyaminihi wa yashrabu fa inna syaitana ya'kulu bisimanihi wa yashrabu bisimalihi. Kenapa kita nggak boleh makan atau minum dengan tangan kanan? Karena setan makan dengan tangan kiri dan juga minum dengan tangan kiri, seperti itu. Jadi agar tidak tasyabuh, tidak mengikuti jalannya setan, kita dilarang makan dengan tangan kiri. Dan juga karena tangan kiri ini adalah alat untuk kita bersih-bersih dan istinja, seperti itu. Wala yatamassah minal khala' biyaminih, dan jangan yatamassah minal khala' yastanji, dan jangan beristinja atau
yuzil an-najasah biyadil yumna, dan jangan menghilangkan najis atau ya beristinja, membersihkan najis dengan tangan kanan, karena tangan kanan ini harus dimuliakan dan kita pakai untuk makan dan minum dengan tangan kanan, dan tangan kiri itu khusus untuk bersih-bersih seperti itu, dan tidak boleh makan dengan atau minum dengan tangan kiri. Wala yatanaffasu fil ina, dan jangan bernafas di bejana. Di bejana, di baskom atau di bak misalnya atau di ember, kita nggak boleh nafas seperti itu. Kenapa? Karena takutnya ada kotoran yang ada di hidung atau dari mulut itu netes ke tempat air tersebut. Apalagi sekarang zaman pandemi itu takut aerosol gitu, takut nggak aerosol apa ya, takut droplet si ludah kita atau kotoran yang ada di mulut ini masuk ke dalam air tersebut, padahal kita OTG misalnya, orang tanpa gejala, kita itu sebenarnya positif corona misalnya, naudzubillah, tapi nggak ketahuan, kemudian kita droplet ke bejana tersebut, kemudian orang pakai air dari bejana atau tempat air tersebut, itu bisa nular. Maka la darar wala dirar, tidak boleh saling memudaratkan antar sesama muslim. Jadi tidak boleh bernafas di bejana, dan juga ketika kita makan kemudian panas, nggak boleh juga ditiup misalnya. Ya lagi-lagi pandemi kan, nggak boleh asal droplet, bahaya. Jadi kalau panas misalnya pakai hihit apa ya, kipas, atau ditunggu dulu, atau misalnya kalau lagi makan mie ayam misalnya, enak juga, jadi lapar. Terus pesan juga es kelapa misalnya, biasanya tuh ada esnya kan, ya pastilah namanya juga es kelapa. Nah biar cepet dingin tuh si esnya itu dimasukin ke mangkok mie ayamnya gitu, biar cepet dingin. Biasanya kayak gitu, tips itu mah ya. Silahkan ditiru atau enggak juga, nggak apa-apa, bebas lah ya. Kok jadi makan? Ya lanjut. Pokoknya di sini 3 hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW, yang 2 berkaitan. Semuanya sih sebenarnya, 3-tiganya berkaitan dengan apa yang ada di kamar mandi atau toilet. Yang pertama, kita tidak boleh memegang kemaluan kita ketika sedang buang hajat atau sedang kencing atau pipis, dan juga tidak boleh beristinja atau membersihkan najis dengan tangan kanan, dan tidak boleh bernafas atau meniup tempat bejana atau tempat air seperti itu. Dan ini larangannya bermakna makruh seperti itu. Dan cukup saja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.